Lihatlah, ini, setiap sudut, setiap jalan, setiap denyut nadi di India seolah dipenuhi kehidupan, padat, riuh, dan tak terlukiskan. Lupakan yang kamu tahu, kisah sebenarnya di balik padatnya India akan mengejutkanmu. Bagaimana sebuah negara yang secara geografis hanya sepertiga ukuran Amerika Serikat bisa menampung 1,4 miliar jiwa? Jawabannya bukan hanya tentang banyak anak. Ini adalah kisah epik yang terukir selama ribuan tahun. Sebuah drama tentang geografi yang luar biasa, kekuatan imperial, inovasi, dan terkadang ironi yang tak terduga. Siap untuk membuka lembaran yang tidak pernah diajarkan di sekolahmu. Kita akan menelusuri akar kuno, melewati zaman kegelapan kolonial, hingga ledakan modern yang membentuk India hari ini. Mari kita mulai. Kebanyakan orang berpikir India padat karena tingkat kelahiran yang tinggi kan? Ya, itu salah satu faktornya di masa lalu. Tapi, ini adalah penjelasan yang terlalu sederhana dan sudah tidak akurat. Faktanya, tingkat kesuburan India kini telah menurun drastis dari sekitar 6 anak per wanita di tahun 1950-an, kini mendekati 2 anak per wanita, yaitu tingkat penggantian. Jadi, mengapa angka ini masih terus meroket? Kepadatan yang kita lihat hari ini adalah puncak gunung es dari proses yang jauh lebih kompleks dan berabad-abad. Ini adalah akumulasi, bukan hanya laju saat ini. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke awal, jauh sebelum ada India modern. Sejak 3000 sebelum Masehi, jauh sebelum Mesir kuno dan Mesopotamia, lembah Indus sudah menjadi rumah bagi salah satu peradaban perkotaan terbesar dan terpadat di dunia. Mengapa? Geografi adalah jawabannya. Sungai-sungai besar seperti Indus dan Gangga menciptakan dataran aluvial yang sangat subur. Artinya, tanah ini bisa memberi makan lebih banyak orang per hektar dibandingkan tempat lain di dunia. Sistem irigasi kuno, pertanian yang efisien dan urbanisasi awal menunjukkan bahwa tanah ini memang dirancang untuk kepadatan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah adaptasi terhadap anugerah alam. Ribuan tahun berikutnya, India menjadi tempat bangkitnya keisaran-keisaran besar. Maurya, Gupta, Delhi Sultanate, hingga Mughal. Kekaisaran-kekaisaran ini membawa periode panjang stabilitas, inovasi, dan kemakmuran ekonomi. Stabilitas berarti lebih sedikit perang, lebih banyak fokus pada pertanian, perdagangan, dan infrastruktur. Ini memungkinkan populasi tumbuh secara perlahan namun konsisten. Dari generasi ke generasi, konsep keluarga besar, pentingnya garis keturunan, juga berakar kuat dalam budaya dan agama di semenanjung ini, mendorong kelahiran sebagai kelanjutan hidup dan tradisi. Jadi, fondasi kepadatan India sudah diletakkan ribuan tahun lalu. Tanah yang kaya, peradaban yang mapan, dan periode stabilitas yang panjang. Ini adalah awal dari kisah epik ini. Lalu datanglah British Raj. Periode ini, ironisnya, menjadi katalisator yang tidak terduga bagi ledakan populasi. Di satu sisi, kebijakan Inggris memicu beberapa kelaparan terburuk dalam sejarah India, menyebabkan jutaan kematian. Tragisnya, itu adalah babak kelam. Namun, di sisi lain, penjajahan ini juga mengakhiri perang antar negara, bagian dan banditry yang telah mengganggu anak benua itu selama berabad-abad. Mereka menciptakan Pax Britannica, periode perdamaian relatif. Ini berarti lebih sedikit kematian akibat konflik, dan lebih banyak orang yang bisa bertahan hidup. Stabilitas, meskipun dipaksakan, memiliki konsekuensi demografi. Inggris juga memperkenalkan infrastruktur modern, seperti kereta api yang meningkatkan distribusi makanan, meskipun seringkali untuk kepentingan mereka sendiri, dan yang terpenting, benih-benih sanitasi dan kedokteran modern, vaksinasi awal, obat-obatan, dan peningkatan kebersihan, meskipun terbatas dan lambat, mulai mengurangi tingkat kematian dari penyakit menular yang mematikan. Ini adalah momen krusial. Tingkat kelahiran tetap tinggi karena budaya dan tradisi, tetapi tingkat kematian mulai turun drastis. Bayangkan sebuah bejana yang terus diisi air, itu adalah kelahiran, tetapi lubang pembuangan di bawah, yaitu kematian, mulai menyempit. Apa yang terjadi? Tingkat air dalam bejana pasti akan naik, dan naik dengan cepat. Penjajah, secara paradoks, secara tidak sengaja menanam benih ledakan populasi modern. Mereka menekan angka kematian,
tanpa menekan angka kelahiran. Sebuah ironi sejarah yang membentuk masa depan India. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, India menghadapi tantangan monumental untuk memberi makan populasinya yang terus bertambah. Jawabannya datang dari Revolusi Hijau pada tahun 1960. AN dan 70. AN, bibit tanaman unggul, pupuk modern, dan irigasi canggih. Ini menyebabkan lonjakan produksi pangan yang luar biasa. Tiba-tiba, India bisa memberi makan lebih banyak mulut daripada sebelumnya. Batasan malnutrition, di mana pertumbuhan populasi dibatasi oleh ketersediaan pangan, untuk sementara waktu berhasil diatasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah India secara besar-besaran berinvestasi dalam kesehatan publik, kampanye vaksinasi massal, pemberantasan penyakit seperti cacar, dan akses ke perawatan medis yang lebih baik telah mengubah segalanya. Angka kematian bayi dan anak-anak turun drastis. Harapan hidup meningkat tajam. Jika bayi-bayi dulu sering meninggal, kini mereka tumbuh dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Meskipun ada kemajuan, preferensi budaya untuk anak laki-laki, demi keamanan hari tua dan melanjutkan garis keturunan, pernikahan dini di daerah pedesaan, dan akses yang masih terbatas pada pendidikan serta kontrasepsi, terutama bagi wanita, terus menjaga tingkat kelahiran di atas rata-rata global selama beberapa dekade. Kombinasi dari semua faktor ini, tanah subur, stabilitas kekaisaran, revolusi medis, pangan berlimpah, dan faktor sosial budaya, telah menciptakan ledakan populasi yang kita saksikan hari ini. Tentu saja, kepadatan ini membawa tantangan besar. Tekanan pada sumber daya air, lahan, perumahan, pekerjaan, dan infrastruktur. Urbanisasi menyebabkan kota-kota membengkak hingga batasnya. Namun, ada juga dividen demografi. Populasi muda yang sangat besar adalah potensi tenaga kerja dan inovator masa depan jika diberi pendidikan dan peluang yang memadai. India adalah salah satu negara termuda di dunia. Kabar baiknya, seperti yang disebutkan di awal, tingkat kesuburan India kini terus menurun. Ini menunjukkan bahwa kesadaran, pendidikan, dan akses terhadap perencanaan keluarga mulai membuahkan hasil. India bergerak menuju stabilitas. Jadi, kepadatan India bukan hanya tentang angka kelahiran tinggi hari ini. Ini adalah warisan dari ribuan tahun peradaban yang dibangun di atas tanah yang subur, dipercepat oleh intervensi kolonial, dan didorong ke puncak oleh revolusi medis dan pertanian. Kisah padatnya India adalah sebuah epik tentang ketahanan, sebuah cerminan sejarah manusia itu sendiri, bagaimana kita merespons lingkungan, inovasi, konflik, dan kemajuan. Setiap orang yang kamu lihat di jalanan India adalah bagian dari narasi yang berkelanjutan ini. Sebuah bukti dari perjalanan panjang peradaban yang terus berdenyut. Ini adalah kisah yang jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Bagaimana menurutmu? Apakah ada fakta lain yang mengejutkanmu? Bagikan pandanganmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe untuk kisah-kisah epik lainnya yang tidak diajarkan di sekolah.